Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dialami banyak orang, termasuk mungkin kamu. Pernahkah kamu merasa kurang pintar, kurang cakap, atau tidak mampu mencapai tujuanmu? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Tapi, kenapa sih kita harus berhenti merasa seperti itu? Yuk simak video ini sampai selesai. Pada segmen pertama ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang perasaan tidak cukup yang sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti merasa kurang pintar, kurang cakap, atau merasa tidak bisa mencapai apa yang diinginkan dalam hidup. Ketika kita menghadapi tantangan atau merasa gagal dalam sesuatu, perasaan ini menjadi lebih intens. Banyak orang merasa tidak cukup hanya karena mereka membandingkan diri dengan orang lain atau dengan standar yang tidak realistis. Misalnya, kamu mungkin merasa kurang pintar karena teman-temanmu lebih cepat memahami materi di sekolah atau pekerjaan, atau kamu merasa tidak cukup cakap karena ada orang lain yang lebih terampil atau lebih berpengalaman. Padahal, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Dalam menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan, tidak ada yang langsung sempurna, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Penting untuk menyadari bahwa perasaan tidak cukup seringkali berasal dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri atau pengaruh dari standar sosial yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, media sosial sering menunjukkan kehidupan yang tampak sempurna dan sukses, yang bisa menambah perasaan tidak cukup ketika kita merasa hidup kita tidak seperti itu. Namun, kenyataannya banyak orang sukses yang juga pernah merasa seperti ini di awal. Melalui segmen ini, kita akan membahas betapa pentingnya menerima bahwa perasaan tidak cukup adalah hal yang wajar dan bagian dari proses pertumbuhan. Daripada membiarkan perasaan ini menghalangi langkah kita harus menggunakannya sebagai sinyal untuk terus belajar, berkembang, dan berusaha. Dengan memahami bahwa kita semua dalam proses pembelajaran yang berbeda-beda, kita akan lebih mudah melepaskan beban pikiran negatif dan mulai lebih menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil dalam perjalanan hidup ini. Pada segmen ini, kita akan membahas bagaimana pikiran negatif dapat menghalangi kemajuan kita dan membatasi potensi yang sebenarnya kita miliki. Pikiran negatif seringkali muncul saat kita merasa tidak cukup atau menghadapi tantangan. Ketika kita merasa tidak cukup atau tidak mampu, pikiran-pikiran seperti saya tidak bisa, ingin terlalu sulit untuk saya, atau saya tidak akan pernah berhasil mulai muncul. Pikiran-pikiran ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan siklus kegagalan yang berulang. Salah satu mekanisme utama yang bekerja di balik pikiran negatif adalah self-limiting beliefs atau keyakinan yang membatasi diri. Keyakinan ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, perbandingan dengan orang lain, atau bahkan pengaruh lingkungan sekitar kita. Misalnya, jika seseorang pernah gagal dalam suatu hal dan diberi label tidak cakap oleh orang lain, mereka bisa mulai mempercayai bahwa mereka memang tidak mampu. Meskipun itu tidak benar, pikiran seperti ini membentuk pandangan kita terhadap kemampuan diri dan dunia dan seringkali membuat kita enggan mencoba lagi. Pikiran negatif juga bisa datang dari harapan yang tidak realistis. Kita seringkali membayangkan bahwa kita harus sempurna sejak awal, tanpa memberi ruang untuk kesalahan atau kegagalan. Hal ini membuat kita mudah merasa frustasi ketika menghadapi kesulitan, bahkan sebelum kita benar-benar mencoba. Misalnya, ketika kita belajar keterampilan baru atau mengejar tujuan, kita mungkin berharap untuk cepat menguasai segalanya. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan tersebut, kita bisa merasa sangat kecewa dan mulai meragukan kemampuan diri. Namun, penting untuk disadari bahwa pikiran negatif ini tidak mencerminkan kenyataan. Pikiran kita seringkali dipengaruhi oleh ketakutan atau ketidakpastian, bukan oleh fakta objektif.
Ketika kita merasa tidak mampu, itu bisa jadi karena kita belum memahami sepenuhnya cara atau proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita membiarkan pikiran negatif menguasai, kita cenderung menghindari tantangan dan meremehkan potensi kita untuk berkembang. Salah satu cara untuk melawan pikiran negatif adalah dengan menggantinya dengan afirmasi positif dan keyakinan yang mendukung. Daripada berpikir saya tidak bisa, kita bisa mulai berkata pada diri sendiri, saya mungkin belum bisa, tapi saya bisa belajar dan berkembang. Dengan cara ini, kita mulai membentuk mindset yang lebih terbuka dan berfokus pada solusi, bukan pada hambatan. Mengubah pola pikir ini memerlukan waktu dan usaha, tetapi itu adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiran negatif yang membatasi dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih mendukung keberhasilan dan pertumbuhan pribadi. Pada segmen ini, kita akan membahas konsep bahwa pembelajaran bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang konsisten. Banyak orang sering merasa frustasi karena mereka berharap bisa langsung menguasai sesuatu dengan cepat atau tanpa banyak kesulitan. Namun, kenyataannya tidak ada yang langsung menjadi ahli dalam suatu hal tanpa melalui proses belajar yang panjang dan penuh tantangan. Proses pembelajaran adalah perjalanan yang unik untuk setiap individu. Setiap orang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, dan itu adalah hal yang wajar. Misalnya, ada orang yang mungkin langsung memahami konsep matematika setelah beberapa kali belajar, sementara ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasainya. Perjalanan belajar ini tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang setiap langkah yang kita ambil, setiap kegagalan yang kita hadapi, dan bagaimana kita bangkit dari situ. Setiap kali kita gagal, kita sebenarnya sedang belajar, dan setiap kali kita mencoba lagi, kita semakin dekat dengan tujuan kita. Pembelajaran sejati terjadi ketika kita bisa melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai hambatan. Salah satu hal yang seringkali terlupakan adalah bahwa pembelajaran bukan hanya tentang menguasai informasi atau keterampilan tertentu, tetapi juga tentang membangun ketekunan dan kepercayaan diri. Proses ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, bahkan ketika jalan yang kita tempuh tampak sulit. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk menikmati setiap langkah kecil dan merayakan setiap pencapaian sekecil apapun itu. Sebagai contoh, seorang atlet tidak bisa menjadi juara dunia hanya dengan berlatih sekali atau dua kali. Mereka harus melalui latihan yang terus-menerus, menghadapi kekalahan, dan belajar dari setiap pengalaman. Sama halnya dengan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu bersabar dan memberi ruang untuk kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan berkembang. Keberhasilan dalam pembelajaran seringkali datang setelah bertahun-tahun usaha yang konsisten. Tidak ada jalan pintas, dan itulah yang membuat proses pembelajaran menjadi perjalanan yang sangat berharga. Setiap perjalanan belajar itu penting, dan tidak ada yang sia-sia. Fokuskan perhatian kita pada proses, bukan hanya pada hasil. Dengan begitu, kita akan lebih menikmati perjalanan hidup kita dan bisa melihat setiap langkah kecil sebagai kemajuan, bukan sebagai kegagalan. Pada segmen ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai pentingnya membangun kepercayaan diri sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh tantangan. Kepercayaan diri adalah kunci utama untuk mengatasi perasaan kurang pintar atau kurang cakap yang seringkali menghalangi kita. Tanpa kepercayaan diri, kita cenderung meragukan kemampuan diri, menghindari peluang, dan bahkan merasa tidak layak untuk mencapai tujuan yang kita impikan. Padahal kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang dapat kita bangun secara bertahap dengan cara yang positif dan realistis. Kepercayaan diri dimulai dengan menerima diri kita apa adanya,
termasuk kelemahan dan kekurangan yang kita miliki. Tidak ada yang sempurna dan itu adalah hal yang wajar. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika kita belajar untuk menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita mulai membangun fondasi yang kuat untuk kepercayaan diri. Ini bukan tentang merendahkan diri atau merasa superior terhadap orang lain, tetapi lebih kepada memahami bahwa kita cukup berharga dan mampu untuk berkembang. Selanjutnya, kepercayaan diri juga dibangun melalui pencapaian-pencapaian kecil. Setiap kali kita menyelesaikan tugas, mengatasi rintangan, atau berhasil belajar di sesuatu yang baru, itu adalah langkah kecil yang dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Penting untuk memberi penghargaan pada diri sendiri atas setiap pencapaian sekecil apapun itu. Banyak orang sering meremehkan pencapaian kecil mereka, tetapi sejatinya keberhasilan besar seringkali terdiri dari rangkaian pencapaian kecil yang dilakukan secara konsisten. Ini mengajarkan kita bahwa setiap langkah maju, meskipun terlihat tidak signifikan, adalah bagian dari proses besar menuju tujuan kita. Selain itu, untuk membangun kepercayaan diri, kita perlu mengatasi rasa takut akan kegagalan. Salah satu alasan mengapa banyak orang merasa kurang percaya diri adalah karena mereka takut gagal. Namun, kegagalan adalah bagian alami dari proses pembelajaran dan perkembangan. Tanpa kegagalan, kita tidak akan tahu di mana kita perlu perbaikan atau bagaimana cara untuk menjadi lebih baik. Dalam segmen ini, kita akan membahas bagaimana mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Daripada melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, kita harus melihat sebagai kesempatan untuk belajar, mencoba lagi, dan memperbaiki diri. Ketika kita mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan, kita akan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dan menjadi lebih percaya diri. Kepercayaan diri juga berkaitan erat dengan mindset yang kita miliki. Mindset pertumbuhan adalah cara berpikir yang menganggap bahwa kemampuan kita dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Jika kita percaya bahwa kita bisa belajar dan berkembang, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Sebaliknya, jika kita memiliki mindset tetap atau fixed mindset, kita cenderung merasa terbatas pada kemampuan kita yang sekarang dan enggan untuk mencoba hal-hal baru. Terakhir, membangun kepercayaan diri juga melibatkan menjaga kesehatan mental dan fisik. Ketika tubuh kita sehat dan pikiran kita tenang, kita cenderung merasa lebih percaya diri. Olahraga, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang sehat berperan penting dalam meningkatkan suasana hati dan energi kita, yang pada gilirannya berkontribusi pada kepercayaan diri. Ini bukan tentang menjadi orang yang sempurna, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri yang berani menghadapi tantangan dan merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang datang dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari usaha dan kebiasaan positif yang dilakukan setiap hari. Dengan membangun kepercayaan diri, kita membuka pintu menuju potensi kita yang sesungguhnya. Jadi, intinya adalah berhenti merasa kurang pintar atau kurang cakap. Setiap orang memiliki potensi yang luar biasa, dan kita semua memiliki kesempatan untuk berkembang. Mulailah untuk mempercayai diri sendiri, ambil langkah pertama, dan nikmati perjalanan belajarmu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.